muliakan nama-Mu selalu yang menolong hidupku. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya lo biasa hari ini? Kasih tos kiri kanan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita yang ada, kita boleh menikmati hadirat Tuhan sore hari ini. Selamat datang di ibadah GKI Hope Family Jakarta. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya juga yang ada di rumah, Bapak Ibu, apa kabarnya? Luar biasa, sehat selalu. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan sore hari ini. Si Bapa dalam surga, bersyukur punya Allah seperti-Mu yang memberkati kehidupan kami lepas hari. Kalau sebentar kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan melalui perjamuan yang kudus sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan mensucikan hati kami terlebih dahulu Tuhan, untuk kami datang menyembah-Mu sore hari ini Tuhan. Layakan kami Tuhan sore hari untuk datang menyembah-Mu, untuk menerima tubuh dan darah-Mu sore hari ini Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah hadir sore hari Tuhan. Biar Tuhan urapi setiap pribadi kami masing-masing Tuhan. Lawatan-Mu itu yang kami perlukan sore hari ini Bapakku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penebusan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Dan kami akan menikmati dan kami akan memperingati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kau sungguh indah. Ya, sungguh indah. Dia Yesus. Kau Tuhan, amin. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampunimu, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamat. Masa katakan, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Kami tinggikan Kau Tuhan, tinggikan Yesus. Berikan hormat segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh indah. Terima kasih Yesus. Dia Yesus. Dia ajaib, mulia, Dia agung. Terima kasih Tuhan, cinta daku dan ampuni kami Tuhan, dan ampuniku. Kau rela Tuhan berikan nyawa-Mu Tuhan, rela berikan nyawanya untuk selamatkan. Mau katakan, sambutlah Tuhan, sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus, berikan Dia hormat lebih tinggi lagi. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus
Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta. Sama-sama kita bagi diri, kita boleh hadiran sore hari ini. Yuk, sambutlah Yesus. Dan saya undang sama-sama bagi diri. Sambutlah Yesus, tinggikan namanya, sebut namanya, tinggikan Yesus, berikan hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta. Sekali lagi, Kau ku puja, haleluya. Kau ku puja, Kau puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Sekali lagi, kami puja Kau Tuhan. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Datang sore ini Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu sore hari Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami glory bagi-Mu Yesus, glory bagi-Mu, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sembah Allah yang hidup. Kami puja Yesus. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Yesus. Sebab Kaulah Allah yang baik, Allah yang mengerti setiap tetesan air mata kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami agungkan Kau Raja di atas segala raja. Yesus Kau baik Tuhan, Yesus Kau dahsyat Tuhan. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, kami mau tinggikan Kau Tuhan. Kami mau bersyukur hanya kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Inilah anak-anak-Mu Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Yesus. Terima kasih Allah. Teruslah Tuhan kami dalam hadirat-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Allah. Biarlah Tuhan yang sakit sudah Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terbeban berat Tuhan angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami mau bersuka sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Pas kiri kanan silakan duduk. Amin. Haleluya. Hari baru, silakan duduk Bapak Ibu. Luar biasa hari ini kita boleh berkumpul lagi. Kita mau muji nama Tuhan, kita mau agungkan nama Tuhan. Ialah Raja yang mulia, Bapa yang kekal. Haleluya. Terima kasih. Jadi yang seperti-Mu Tuhan, seluruh segala bumi akan menyembah-Mu lebih lagi. Tuhan, sama-sama katakan.
Raja mulia, Allah yang pemenang, amin. Allah pemenang, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, segala ciptaan sujud menyembah, sujud bagi yang mulia, haleluya, bagi yang mulia, berkuasa selamanya, selamanya. Kaulah Tuhan, yeay. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorak kemenangan bagi Raja mulia, amin. Bagi Allah yang berkuasa selamanya. Siapa? Haleluya. Yuk Bapak Ibu sama kami semuanya lebih lagi, amin. Raja mulia, Allah pemenang, haleluya. Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala cipta, segala cipta sujud menyembah bagi yang mulia. Siapa namanya? Ayahnya. Sama-sama. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorak kemenangan bagi Raja. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Sekali lagi, Kaulah Raja mulia, haleluya. Hey. Rajamu, Yesus namanya, haleluya. Ya Tuhan, Kaulah pemenang kami yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, segala ciptaan, amin, haleluya. Sujud menyembah bagi yang mulia Kau Tuhan, berkuasa selamanya, haleluya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorak kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, haleluya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, yes. Bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, amin. Bagi Raja, amin, berkuasa, yes. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Engkaulah Tuhan, Kaulah Raja kami Tuhan, amin. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, yang bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Raja Tuhan, Engkaulah Raja Maha Besar kami Allah. Seluruh bumi akan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara bersuka sore hari ini, haleluya. Sekali lagi, amin. Tuhan Raja Maha Besar, kami menyembah-Mu Tuhan. Mari datang menyembah Dia, amin. Tuhan Raja Maha Besar, yeay. Sekali lagi ya, mari. Sekali lagi, Tuhan Maha Besar, amin, haleluya. Sekali lagi, Tuhan Raja Maha. Lebih semangat lagi Bapak Ibu, haleluya.
Mari datang menyembah. Yes, haleluya. Tuhan Raja Maha. Lagi, amin, haleluya. Mari datang, biar ada pencipta dunia ini, haleluya. Angkat tanganmu saudara. Dia pencipta dunia ini, dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji oh Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Kita bersorak-sorak begitu kita lagi. Tuhan Raja Maha Besar. Berpujilah namamu Tuhan yang lebih dahsyat Allah. Kaulah Tuhan kami, datang menyembah Dia. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari Dia pencipta dunia ini. Haleluya. Amin. Dia pencipta dunia ini, dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya. Amin. Kami bersyukur padamu Tuhan. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatanku. Tuhan Raja Maha, dia pencipta dunia ini. Haleluya. Dia pencipta dunia ini, dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Katakan sama-sama, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Silakan duduk. Luar biasa jemaat sore hari ini memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Kita mau tanggalkan segala beban kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati, dengan penuh sukacita. Senyum kiri kanan. Tuhan Yesus baik. Amin. Dan gunung-gunung akan bersorak-sorak memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Datang ke hadirat Tuhan dengan yes, penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyuman, muka yang gembira. Tanggalkan bebanmu, tanggalkan beban dan kesedihannya dalam hatiku. Amin. Kenakan jubah pujian, hadirat. Sekali lagi datang ke hadirat. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum, muka yang gembira. Angkatlah beban kesedihannya di dalam hatiku. Amin. Kenakan jubah pujian, sambut hadirat. Dan gunung-gunung pun bersorak memuji Dia. Amin. Dan pohon-pohon pun berseru tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja yang berkuasa di atas pujian. Sekali lagi, amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan amin penuh sukacita. Datang ke hadirat dengan senyuman, muka yang gembira. Tanggalkan segala bebanmu, tanggalkan segala kesedihannya di dalam hatiku. Kenakan jubah pujian, sambut hadirat Sang Raja. Dan gunung-gunung pun
pun bersorak. Terima kasih Tuhan, haleluya. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Amin. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan apa? Dialah yang berkuasa. Di atas dan gunung-gunung pun bersorak, dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Sama-sama katakan, Yesus Tuhan Raja, Dialah berkuasa. Yesus Tuhan Raja. Sekali lagi, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa. Sekali lagi, di atas puji. Sekali lagi, amin. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa. Di atas pujian. Haleluya, amin. Haleluya, Tuhan dahsyat, amin. Wow, Tuhan dahsyat bagi kita semuanya, amin. Diberkati sore hari ini Bapak Ibu. Yes, terima kasih Tuhan. Diberkatilah Kau Tuhan dalam pujian kami, Allah. Kami lebih lagi Tuhan untuk datang di hadirat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sama bangkit berdiri lagi Tuhan. Kita boleh menyembah lebih lagi Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Oh mulianya Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Selalu ingin memuji-Mu Tuhan, memuja-Mu. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan memenuhi tempat ini, amin. Memenuhi tempat ini, benar. Oh mulia, oh mulianya Kau Tuhan. Hadirat kami Tuhan harum di hadirat-Mu dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi lagi sama-sama, oh mulianya Kau Tuhan, amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hadirat-Mu kami begitu memuja-Mu. Diberkatilah Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan
kagum akan Kau lebih lagi. Ku kagum, hormat, yes Tuhan, Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, Engkau. Sebab Kau Allah yang dipuji. Lagi kami kagum akan Engkau Tuhan, haleluya. Ku kagum, hormat akan Engkau. Terima kasih Yesus. Kagum, hormat, itulah kerinduan kami Allah. Kami kagum akan Engkau saja Allah, yang layak dipuji. Ku kagum akan Kau Allah yang layak dipuji. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Kau. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi. Ku kagum akan Engkau. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Oh Yesus, Yesus, namamu besar. Yesus, namamu terindah. Namamu berkuasa. Namamu berkuasa Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu Allah. Terima kasih Yesus. Saya serahkan hambanya sore hari ini. Haleluya, haleluya. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Sungguh mulianya hadirat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sebab Engkau yang termulia, Engkau yang tertinggi di atas segala-galanya Tuhan. Dari segala yang ada. Karena semuanya dari Engkau, semuanya untuk Engkau. Tuhan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berikan setiap pujian kami yang terbaik hari ini Tuhan. Terimalah itu jadi puji, penyembahan jadi dupa yang harum. Jadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan dan Engkau berkenan dalam pujian kami. Dan nama-Mu Tuhan disenangkan lewat pujian kami. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami kembalikan sekian hormat syukur kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang sungguh ajaib mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami akan sebentar merenungkan firman Tuhan. Berkati dan urapi hamba yang menyampaikannya. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Biar kami Tuhan boleh kasih karunia dari firman-Mu ini Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarkannya di tempat ini. Baik di rumah kami dimanapun kami berada sore hari ini. Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama yang siap dengar firman Tuhan kita katakan amin, amin. Boleh salam kiri katakan engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara berbahagia, amin. Siapa yang diberkati Tuhan hari ini? Sembari saya tarik nafas dulu Bapak Ibu kasih nama Tuhan. Beatnya masih ke bawah. Puji Tuhan, sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Semata-mata karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih buat hari ini, buat firman Tuhan, buat kesempatan diberikan kepada saya melalui hamba Tuhan, Gembala Sidang Pak Haryanto di tempat ini, Ibu Gembala dan seluruh pengerja di tempat ini. Dan kita bersyukur hari ini kita masih bisa memuji Tuhan, amin. Masih bisa melangkahkan kaki kita ke hadapan Tuhan. Karena ada banyak orang di sana, di luar sana, orang sudah skeptis dengan Tuhan. Mereka menganggap bahwa firman Tuhan ini tidak relevan lagi dalam hidup mereka. Mereka bahwa ibadah itu tidak mendapatkan apa-apa. Tapi sesungguhnya firman Tuhan berkata bahwa ibadah mengandung janji. Ibadah itu berguna untuk hidup yang akan datang. Karena memang sesungguhnya menjelang kedatangan Tuhan memang orang semakin ditarik oleh dunia ini.
Ya, Tuhan itu memang mendorong kita. Tetapi kalaupun manusianya sudah didorong oleh Tuhan lewat ibadah, lewat firman yang disampaikan, lewat ibadah-ibadah yang kita ikuti, lewat doa, Tuhan juga kadang memaksa menarik kita. Bapak Ibu, kalau namanya kendaraan, mobil, kalau didorong, mobil manual, kalau sudah akinya sudah soak, itu bisa didorong hidup ya. Bisa Bapak Ibu? Pernah begitu ya? Ya, bisa hidup. Dan kalaupun sudah didorong, nggak bisa hidup lagi, diapain tuh mobilnya? Ditarik ya. Dipakai mobil yang lain di depan, pakai tali, ditarik. Jadi jangan sampai Tuhan menarik kita, karena memang sesungguhnya hatiku dengan Tuhan. Ada banyak orang di luar sana itu hatinya sudah nggak tertarik lagi dengan Tuhan. Karena buat dia, selagi dia masih bisa sehat, selagi dia masih bisa ada uang, buat dia Tuhan itu nomor kesekian. Mempertuhankan dirinya sendiri, mempertuhankan apa yang ada pada dia. Tapi kita bersyukur sore hari ini kita masih bisa belajar kebenaran firman Tuhan, dan hari ini kita akan belajar yang diberi tema adalah memandang kepada Dia, memandang kepada Kristus, memandang kepada Tuhan. Kata bahwa kita nggak pernah melihat Tuhan. Ada yang sudah pernah melihat Tuhan di tempat ini? Ada yang sudah pernah melihat malaikat Tuhan? Belum ya? Sama dong ya. Ada yang sudah pernah ketemu malaikat Tuhan? Jumpa lewat mimpi? Enggak juga ya? Oh, belum ya. Berarti belum pernah ketemu Tuhan? Wah, saya mau bertanya dulu nih. Ini Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, amin. Kita pernah ketemu Tuhan? Memang kita secara kasat mata nggak pernah lihat Tuhan. Tetapi yang namanya memandang Tuhan, ya, memandang Tuhan itu adalah mengarahkan iman kita, mata iman kita. Karena sesungguhnya ketika kita bisa berkata, ya Tuhan, ya Aba, ya Bapa, Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Itu sesungguhnya Tuhan yang sudah membukakan mata iman kita. Sehingga kita berkata, Yesus Tuhan dan Raja dan Juru Selamat dalam hidup saya. Jadi ketika kita berkata, saya memandang Tuhan, dan kalau kita beribadah dengan Tuhan, kita harus pastikan kita jumpa dengan Tuhan. Saudara percaya Tuhan ada di tempat ini? Kalau kita percaya Tuhan ada di tempat ini, pasti ibadah kita berbeda. Amin. Seperti puji firman Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau. Kalau kita ketemu pejabat yang sedikit di atas kita, pasti kita hormat dulu ya. Saya temu tadi Pak polisi datang ke tempat kita, dia hormat saya dan saya hormat dia, saling menghormati gitu ya. Apalagi kita dengan Tuhan, dengan Raja dari segala raja, kita harus memberikan penghormatan yang tertinggi bagi Dia. Kalau kita yakin dan percaya di dalam ibadah kita Tuhan ada, cara memuji kita, cara menyembah kita, hormat kita pasti beda. Amin. Iya, karena kita menghargai Tuhan ada di tempat ini. Tapi kalau Tuhan kita tidak menghargai, atau kita nggak percaya Tuhan ada di tempat ini, pasti beda lagi cara ibadah kita. Tapi saya percaya kita yang hadir di tempat ini, kita yakin dan percaya sesungguhnya di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Kita lebih dari 2-3 orang, Tuhan hadir. Amin. Jadi ketika kita kagum, kau hormati dalam hidup saya, dan saya mau jumpa dengan Tuhan, saya percaya Tuhan juga akan mempertemukan hadiratnya dalam hidup kita. Sore hari ini kita belajar bagaimana kita bisa memandang Tuhan. Karena cara ini adalah yang menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan kita. Cara yang menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan kita itu adalah yang disebut dengan memandang kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu jadi senternya. Tuhan itu jadi pusat kehidupan kita. Ada amin? Makanya lagu berkata, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus. Sudah lupa lagunya ya. Itu udah lama sekali. Jadi kalau kita pernah bawa anak-anak ya, yang punya anak kecil. Saya pernah bawa anak saya ke kolam. Pasti Bapak Ibu juga pernah ya. Dan kita bawa anak-anak main ke tempat kolam anak-anak yang pas buat anak-anak. Dan kita lepas mereka. Kita temanin dulu. Sendiri kita lepas. Tapi kita tetap memantau mereka. Dan dia juga pasti tetap melihat kita, mencari orang tuanya. Orang tua saya masih ada di sini apa enggak? Dia tetap memandang kita.
Tuhan, Bapak Ibu dalam Tuhan. Jika kita anak-anak Tuhan, sebenarnya pertanyaannya adalah apakah kita sebenarnya Tuhan itu Tuhan? Jadi kayak kalau keramaian di kolam renang hari libur pasti ramai Bapak Ibu. Ya sebentar lagi hari libur ya. Minggu depan Pak ya, libur ya. Kayaknya libur panjang juga itu. Nah anak-anak pasti di tempat hiburan itu di kolam renang pasti anak-anak itu pasti bermain asik dengan air. Dan suatu saat pasti cari papanya, pasti cari mamanya. Dia lihat, oh ada papa saya. Dia rasa aman, betul? Dan ketika dia ada rasa aman, dia tenang dalam hidupnya. Dan ketika dia bermain, dia menikmati air yang dia mainkan itu. Sama ketika kita juga di hadapan Tuhan, kalau kita benar-benar melihat Tuhan, menyadari bahwa Tuhan ada di sekeliling kita, dan kita memandang kepada Dia, mengarahkan mata iman kita kepada Dia, kita tenang Bapak Ibu dalam Tuhan. Karena lagu berkata ya, ku selalu siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan penghiburku, pelindungku. Ya, nanti kita boleh nyanyikan lagu. Jadi kalau kita menyadari Tuhan itu dalam hidup kita itu kita berbeda Bapak Ibu dalam Tuhan. Kita melangkah kemanapun kita berada karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Reaksi kita, ya kalau kita ya digosipin, kita difitnah, karena masih ada Tuhan dalam hidup itu lewat Bapak Ibu sama Tuhan. Fitnah itu lewat aja dalam hidup. Masuk kepada kita tapi lewat. Jadi nggak nyangkut di hati kita. Sakitnya itu nggak ada di sini Bapak Ibu. Lewat aja. Betul Bapak Ibu? Ketangkis. Tapi kalau kita nggak menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan itu rohnya itu dalam hidup kita, ketika ada fitnahan datang, ada yang menyakiti, masuk sini, akhirnya menusuk. Kita udah masuk, nusuk sakitnya di sini. Itu yang membuat orang hari-hari ini banyak kepahitan. Orang hari ini banyak kecewa. Tapi di tempatnya tidak ada. Amin. Jadi karena kita meyakini ada Tuhan dalam hidup kita, ada roh Tuhan dalam hidup kita, ada yang negatif, ada yang mungkin membuat kita itu secara kedagingan kita bisa kecewa, tapi roh Tuhan itu menangkis, lewat aja. Jadi nggak ada terjadi apa-apa, betul Bapak Ibu Saudara. Dan kita enjoy dengan Tuhan. Haleluya. Marilah kita mengarahkan pandangan iman kita kepada Tuhan. Jangan buru-buru ambil keputusan Bapak Ibu dalam Tuhan. Ya, di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap tindakan kita, jika kita ragu-ragu, ya kadang kita kan penuh, kadang ragu juga ya. Ini benar nggak dari Tuhan? Benar nggak? Ya, mungkin Bapak Ibu dalam Tuhan pernah begitu Bapak Ibu dalam Tuhan, jemaat kita itu mau berhenti bekerja. Mau berhenti bekerja karena dia dengar khotbah penginjil dan dia langsung bilang saya mau berhenti bekerja tanpa mikir-mikir dulu. Saya pikir kalau dia langsung berhenti bekerja dia mau ngapain ya? Saya mikir juga seperti itu. Tapi kita juga perlu menguji di hadapan Tuhan, ya. Jadi kadang itu adalah suara hati kita. Jadi di dalam setiap ambil keputusan kita, ketika kita ada kegelisahan, mari pandang saja kepada Tuhan. Ya, pada saat kita memandang kepada Tuhan, berarti kita sedang menempatkan Tuhan sebagai yang di pusat kehidupan kita, memimpin perjalanan kehidupan kita. Saya percaya kita mau di dalam hari-hari ke depan, ini di bulan ketiga di tahun 2024. 10 bulan lagi Bapak Ibu teman-teman. 10 cepat ya berlalu ya. Cepat sekali berlalu. Ternyata semuanya cepat sekali berlalu. Dan memang hari-hari sangat cepat berlalu. Sore hari kita akan belajar dari firman Tuhan yang sangat sering kita belajar dan sering kita baca firman ini. Kita buka di dalam Mazmur 16 ayat 8. Kita belajar dari satu tokoh yang ada di Alkitab yang sangat terkenal, yang sangat dikenal Tuhan. Mazmur 16 ayat 8. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Ini yang Daud katakan. Dia senantiasa memandang Tuhan karena Tuhan berdiri di sebelah kanannya. Dari muda, dari remaja, Daud itu sudah
mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Maka dikatakan aku senantiasa. Kata senantiasa di situ berarti tidak hanya hari ini, tetapi secara terus-menerus dia memandang kepada Tuhan. Kiranya firman ini juga bisa masuk dalam hati kita, bagaimana kita menjalani hari-hari ke depan. Ya, kalau Bapak Ibu mengikuti berita, ya harga sembako naik ya, Bapak Ibu ya, yang ke pasar ya pasti lebih tahu dari saya. Mungkin ibu-ibu bisa ngantri di pasar yang ambil sembako murah. Tapi kalau kita masih bisa makan sampai hari ini, itu juga anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga kita terus bisa memandang kepada Tuhan. Kita lanjut dulu ayat 9. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Ada nikmat dari Tuhan, ada kebahagiaan dari Tuhan. Saudara boleh berbahagia? Ya, masih ingat waktu berbahagia, paling berbahagia waktu menikah pertama kali? Sangat bahagia. Dan saya percaya juga masih bahagia ya. Sekalipun memang di dalam perjalanan keluarga itu ada suka dan duka. Tetapi kalau kita berpikir sejenak, kalau tidak ada pahit, kita nggak tahu ada rasanya manis. Betul, amin? Iya dong. Jadi ketika kita coba yang pahit, kita coba yang manis, oh ini yang manis, ini yang pahit. Kalau nggak ada yang pahit, semuanya manis, datar semua Bapak itu. Jadi dalam hidup itu sebenarnya ada keseimbangan. Jadi Tuhan memberikan selalu ada nikmat senantiasa dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan itu Tuhan yang Maha Tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak menyerahkan kita ke dunia orang mati. Tidak membiarkan orang kudusnya melihat kebinasaan. Tetapi diberikan sukacita di dalam jiwa kita dan kita bisa tentram bersama dengan Tuhan. Ada banyak orang yang sering goyah menghadapi godaan dunia ini. Ada banyak orang mudah goyah. Dan generasi hari-hari ini, generasi apa sekarang? Z? Gen Z ya. Next Gen Z ya. Itu mereka adalah orang-orang yang kalau kita dulu Bapak Ibu jalan ke sekolah mau berkilometer itu biasa. Coba mereka anak-anak sekarang kita suruh jalan kaki, capek, panas. Ya pasti seperti itu. Itu zaman sekarang. Kalau kita dulu mau kemana aja, hayo. Kalau sekarang ada tantangan, udah nggak mau menghadapi tantangan itu. Bahkan anak sekarang nggak perlu ngapain ujian, ngapain nilai tinggi. Nanti saya cukup jadi YouTuber aja. Nanti saya cukup jadi yang bikin video itu, ngevlog ya, bikin vlog ya. Jadi pikiran dia sesingkat itu aja Bapak Ibu sama Tuhan. Jadi anak-anak sekarang itu sudah nggak berpikir panjang. Tetapi di dalam godaan dunia ini, kalau kita memandang Tuhan, ya, kita akan terus dibawa Tuhan ke dalam semua rencana Tuhan. Jadi tadi saya katakan ada banyak orang yang goyah, ada banyak orang yang bimbang oleh godaan dunia ini, sehingga karena godaan itu membawa mereka sehingga tidak memandang lagi ke Tuhan. Kadang pergumulan itu membuat kita tidak bisa melihat Tuhan. Karena pergumulan itu yang lebih besar dari Tuhan kita. Kadang kita suka lupa Bapak Ibu Tuhan. Pernah Bapak Ibu seperti itu ya? Kita sudah kalang kabut, kita mau ngapain lagi? Udah nggak ada pertolongan lagi. Pokoknya seperti Tuhan itu sudah nggak ada lagi. Jadi kita tuh nggak bisa melihat Tuhan lagi dalam hidup kita. Tetapi Daud bisa berkata bahwa aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Kalau kita lihat Daud Bapak Ibu sekalian Tuhan, musuhnya banyak. Ketika dia masih muda pun, sebelum dia raja, sebelum dia diurapi oleh Nabi Samuel, Daud itu menghadapi banyak tantangan. Dia menggembalakan domba ayahnya hanya 2-3 ekor.
tetapi dia bertanggung jawab atas domba itu. Dia memberikan rumput, menjaga dombanya. Ketika ada binatang buas, Daud menghadapinya. Bahkan ketika dia sudah diangkat, diurapi menjadi raja, dia mengalahkan berlaksa-laksa Saul beribu-ribu, sehingga Saul menjadi iri, cemburu kepada Daud, dan Daud dikejar-kejar oleh Saul. Musuh Daud adalah raja pertama Israel. Dan banyak lagi musuh-musuh di sekitar daerah yang ada di sana, di Yerusalem, di Yehuda sana. Dan Daud selalu menang dalam kehidupannya. Karena apa? Karena memang dia tidak goyah. Makanya dia berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena dia di sebelah kananku. Sehingga aku tidak goyah. Jadi sebenarnya dalam hidup itu simple Bapak Ibu sama Tuhan. Kalau kita benar-benar ya memang kita khawatir itu manusiawi. Kalau nggak manusiawi kita kalau nggak khawatir nggak manusiawi lagi Bapak Ibu. Mungkin rasa ininya udah mati gitu ya. Kalau selagi kita masih manusia, cemas itu pasti ada. Tapi ketika kecemasan itu ada, kita langsung harus sadar. Jangan kecemasan itu yang menggiring kita. Jangan kecemasan, ketakutan itu yang menggoyahkan iman kita, sehingga membuat itu kita tidak mampu memandang kepada Tuhan. Tapi Daud di dalam setiap pergumulannya, dia langsung sadar. Buktinya apa? Ketika dia jatuh ke Betsheba pun, dia langsung sadar. Ketika Nabi Nathan menegur dia langsung sadar. Itu membuktikan bahwa Daud itu ternyata dia selalu memandang kepada Tuhan. Yang pertama kita belajar sore hari ini, memandang kepada Tuhan menjadikan iman kita tidak goyah. Boleh sama-sama kita ucapkan. Memandang kepada Tuhan menjadikan iman kita tidak goyah. Betul Bapak Salam Tuhan. Karena ketika Tuhan datang kali yang kedua, dia akan bertanya, adakah iman di bumi ini? Menjadikan kita kuat dan teguh. Menjadikan kita kuat dan teguh. Hari-hari ini gereja boleh kelihatannya megachat, boleh kelihatannya beribu-ribu jiwa jemaat yang ada di sana. Tapi bagi Tuhan bukan masalah besar atau tidak jumlahnya, tapi seberapa besar pun yang Tuhan berikan, besar kecil di hadapan Tuhan itu adalah pemberian Tuhan, adalah Tuhan yang mempercayakan, Tuhan yang mengaruniakan kepada kita. Sekalipun mungkin kita nggak ribuan orang di tempat ini, saya percaya Tuhan berkenan hadir di tempat ini. Belum tentu orang bisa di tempat yang besar sana benar-benar menghargai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tapi ketika kita memandang Tuhan sore hari ini, akan menjadikan iman kita tidak goyah, menjadikan kita kuat dan teguh, tidak mudah bergeser sedikit pun. Amin. Karena kalau kita sudah bergeser, Bapak Tuhan, firman Tuhan bisa ditawar. Ya, hari-hari ini orang bisa tawar firman Tuhan, Bapak Ibu. Memang bisa di luar sana. Saya bersyukur di tempat ini jangan sampai firman Tuhan bisa digeser. Karena LGBT, Bapak Ibu Tuhan, mungkin sering kita dengar atau mungkin kita tahu sebagian apa sih LGBT itu. Tetapi sesungguhnya di gereja Bapak Ibu sudah masuk. Nggak diungkap aja. Sudah masuk. Dan kalau kita lihat, ya, kita jangan lihat besar ibadahnya, besar jemaatnya, tidak Bapak Ibu terkasih Tuhan. Yang Tuhan mau hari-hari adalah, makanya firman Tuhan berkata, bangunlah imanmu di atas dasar iman yang paling suci. Ada banyak orang hari-hari ini, nggak ada yang tahu. Sudah LGBT masuk ke praise and worship, tim pemuji penyembah Tuhan, itu gereja besar di Jakarta. Tapi kita bersyukur di tempat ini, karena kita sedikit, kita bisa mengenal satu persatu. Kalau yang besar sana nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Malam-malam dia kemana, pulang subuh kita nggak tahu dia dari mana. Tapi hari Minggu di gereja, luar biasa Bapak Ibu. Itu. Dan saya nanti mau ikut seminarnya Bapak Ibu. Orang yang pemimpin pujian besar. Tapi puji Tuhan dia dilepaskan Tuhan dari situ. Masih ada kemurahan Tuhan. Tapi menurut dia banyak orang di Jakarta sebenarnya. Di Indonesia sudah banyak. Dan itu seperti bom. Memang ditutupin, tapi saatnya akan dibukakan Tuhan. Jadi memandang kepada Tuhan menjadikan kita tidak goyah. Jadi firman Tuhan jangan kita tawar-tawar. Sehingga kita tidak mudah bergeser. Kita tidak mudah berpaling daripada firman Tuhan.
Apa yang firman Tuhan katakan? Kita imani saja Bapak Ibu Tuhan. Enggak perlu kita tawar-tawar firman Tuhan. Apa sih maksudnya firman Tuhan ini? Pokoknya ikutin saja Bapak Ibu Tuhan. Karena semakin kita tawar firman Tuhan, semakin juga membuat tawar hati kita. Kita baca dalam Mazmur 34 ayat 6. Mazmur 34 ayat 6 dikatakan, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Jadi orang yang memandang kepada Tuhan, kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan, muka kita akan berseri-seri. Itu saya percaya. Makanya ketika di dalam ibadah, WL sering berkata, ada sukacita, amin. Ya harus ada Bapak Ibu. Kalau enggak ada, berarti kita enggak lihat Tuhan. Datang ke ibadah, mukanya, ya seperti itu Bapak Ibu. Berarti enggak ketemu Tuhan. Dipastikan enggak ketemu Tuhan. Tetapi sekalipun persoalan ada dari melangkah di rumah, persoalan ada Bapak Ibu. Siapa sih enggak punya persoalan? Hanya orang yang sudah di alam baka yang enggak punya persoalan. Sama orang yang sudah di sumber waras ya, itu enggak punya persoalan. Yang menjadi persoalan buat keluarganya. Dia enggak buat masalah, buat dia enggak jadi masalah. Tetapi ketika kita datang dari rumah kita, persoalan boleh ada. Tetapi ketika kita beribadah, ketika pujian mengarahkan kita, mari kita memuji menyembah Tuhan, kita arahkan mata kita memandang Tuhan. Saya percaya dari rumah beban berat boleh ada. Tetapi ketika kita beribadah kepada Tuhan, wajah kita akan berbeda Bapak. Muka kita akan berseri-seri. Pernahkah orang melihat kita seperti orang yang enggak punya masalah? Bedanya anak Tuhan di situ. Pernahkah orang bertanya kepada saudara, kayaknya Bapak, Ibu kayaknya enak ya, happy, bahagia, haleluya gitu ya. Padahal masalah banyak. Tapi bedanya apa? Orang bisa melihat ada sukacita, muka kita berseri-seri. Masalah banyak Bapak Ibu. Pak Gembala juga masalahnya banyak. Mendoakan jemaat satu-satu ya kan. Yang enggak datang didoain. Itu pergumulan hamba Tuhan. Tapi ketika melayani ya mukanya berseri-seri. Enggak ditunjukkan mukanya itu penuh pergumulan. Enggak Bapak Ibu. Jadi ketika muka kita berseri-seri, kita seperti enggak punya persoalan. Baru orang datang. Bu boleh enggak? Pernah Bapak Ibu terkasih Tuhan seperti itu? Boleh enggak katanya. Udah tahu maksudnya kan? Karena dipikir kita nggak punya persoalan, dipikir kita itu nggak punya tanggungan, dipikir kita udah happy aja. Tapi itu adalah merupakan gambaran bahwa anak Tuhan yang mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, saya percaya mukanya dengan sukacita. Ada amin? Boleh lihat kiri kanan? Kalau masih cemputut boleh colek, ya. Biar senyum dulu Bapak Ibu Tuhan. Di dalam Mazmur 26 ayat 27 ayat 6 dikatakan, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku di sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kebalikan negeri orang hidup berarti negeri orang mati. Amin Bapak Tuhan. Kita hidup di negeri orang yang hidup, ya. Kalau sudah di negeri orang mati, kita nggak ada lagi di sana. Karena masalah urusan kekekalan itu ditentukan hari ini. Amin. Kalau kita sudah nggak ada, udah selesai. Tapi karena kita belum selesai, kita harus percaya bahwa kita akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Di dalam ayat 6 tadi dikatakan, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku, dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Kenapa Daud berkata seperti itu? Maka sekarang tegaklah kepalaku. Bapak Ibu, kalau kepala tegak seperti ini ya. Tapi kalau kepala kebalikannya nggak tegak, pasti nunduk begini. Orang yang nunduk kepalanya nggak bisa tegak, bukan nggak bisa ya, tapi maksudnya menghadapi musuh, menghadapi persoalan, dia sudah bungkuk. Nggak bisa menegakkan kepalanya, dia sudah kalah. Ada amin? Tapi karena Daud masih memandang kepada Tuhan, Bapak Ibu kalau mau berperang head to head, kalau sudah nunduk duluan, ya, atau di ring tinju kalau udah nunduk duluan, udah kalah itu pasti harusnya ya. Tapi kan biasanya kalau ring tinju itu tatap-tatapan dulu ya, dilihat dulu gitu kan, tatap dulu wajahnya. Makanya Daud berkata, maka sekarang tegaklah kepalaku.
Orang yang tidak tegak kepala itu sesungguhnya adalah orang yang tidak percaya akan Tuhan, tidak percaya akan Tuhan menolong dia. Maka dikatakan di ayat 13, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kita adalah orang-orang hidup. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Iya, karena Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Lalu yang kedua, memandang kepada Tuhan menjadikan kita percaya diri. Percaya diri itu artinya kita tidak mempunyai alasan untuk menjadi malu di dalam hidup ini. Tidak perlu minder. Apapun keadaan kita. Membuang rasa rendah diri. Membuang muka muram itu. Ya, membuang merasa diri, aku gak berarti. Sebenarnya aku gak bisa. Itu sebenarnya bukan rendah hati Bapak Ibu. Jadi kalau disuruh mari berdoa, aku belum. Sebenarnya itu bukan rendah hati Bapak Ibu Tuhan. Nah, kita harus memandang Tuhan supaya apa? Supaya menjadikan kita percaya diri, menjadikan kepala kita tegak, mampu mengatasi musuh. Ada amin. Kita harus tegakkan kepala kita. Iya, kalau kita sudah bongkok begini, udah kalah duluan. Ini iblis sudah curiga ini. Ini ciri-ciri orang kalah ini ya. Bapak Ibu kalau ya yang punya anak sekolah, kalau anak-anak itu pulang sekolah, kalau kita lihat sudah bungkuk pas ujian ya, selesai ujian nih, ditanya gimana nilainya nak? Lalu gitu udah curiga itu, pasti nilainya antara ya atau tidak, bagus atau enggak, paling tidak enggak kurang bagus gitu ya. Tapi kalau kita lihat habis ujian, pulang ke rumah, mukanya itu happy, berseri-seri, nilai berapa? Lihat dulu dong, pasti kan begitu ya, pasti dipamer dia kan. Tapi kalau nilainya kurang bagus pasti malu dia. Nah seperti itu juga kita di dalam menghadapi hari-hari ini, ketika kita memandang Tuhan, kepala kita tuh ya bisa tegak. Tapi kalau kita sudah bisa menegakkan kepala kita, sebenarnya kita nggak bisa melihat Tuhan lagi dalam kehidupan kita. Dalam Ibrani 11, yaitu yang kedua tadi ya, memandang kepada Tuhan menjadikan kita percaya diri. Kita baca dalam Ibrani 11 ayat 20. Kita baca pelan-pelan. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Ishak. Siapa Ishak ini? Anaknya bapak orang beriman. Anaknya bapak Abraham. Ishak. Ishak ini yang harusnya disembelih di Gunung Moria. Ya, kemarin disampaikan oleh Pak David ya. Masih ingat Bapak Ibu? Harusnya dia yang disembelih. Anak yang sudah dinantikan dari umur 75 tahun. 25 tahun penantian sampai 100 tahun digenapi dan itu pun harus dipersembahkan. Tapi apa yang dikatakan? Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Lanjut ayat 21. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Kenapa mereka memberkati anak-anak mereka? Karena bapaknya Abraham juga memberkati Ishak. Jadi orang yang memandang kepada Tuhan pun dia tahu dia akan mau mati. Tahu dia akan mau datang. Tahu dia bahwa ajalnya mau selesai. Ini dikatakan di sini. Ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Lalu di ayat ke-22 dikatakan, karena iman maka Yusuf menjelang matinya menceritakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang-tulangnya. Kita tahu ini Yusuf. Yusuf ini berarti cucu dari Ishak, cicit dari Abraham, betul? Abraham, Ishak, Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Dan Yusuf ini yang dijual tadinya di Mesir, jadi penguasa di Mesir. Dia masih di Mesir Bapak Ibu dalam Tuhan. Tetapi dia sudah karena iman dikatakan Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang Israel. Dia sudah tahu bahwa orang Israel akan keluar dari tanah Goshen, tanah di Mesir yang ditempatkan orang Israel di Mesir itu di tanah Goshen, mereka akan keluar suatu saat dari situ. Padahal dia belum mati. Padahal waktu itu belum mau keluar, tapi dengan iman Yusuf sudah bisa tahu bahwa
memberitakan tentang keluarnya orang Israel dan memberi pesan tentang tulang-tulangnya. Belum kejadian Bapak Ibu, tapi dia sudah bisa memandang jauh ke depan. Nah, itulah orang-orang yang memandang Tuhan. Next. Nah, ini kalau kita tahu bahwa Yakub punya istri ada 4. Banyak istrinya ya. Mau istrinya 4? Ada yang mau? Oh, itu nggak boleh Bapak Ibu ya. Ini istrinya, ini sengaja saya buat. Ya, ternyata istrinya banyak ya. Hebat juga dia. Dan anaknya 12. Nah, ternyata istrinya yang sah itu hanya 2. Lea dan Bilha. Rahel maksudnya. Lea dan Rahel. Nah, Zilpa itu adalah hambanya Lea. Bilha itu adalah hambanya Rahel. Dan punya anak dari 4 istrinya. Dan dari situlah, dari Rahel lah Yusuf dan Benyamin. Hanya 2 anaknya. Mereka ini paling disayang. Karena kenapa? Karena Yakub memang cintanya kepada Rahel sebenarnya. Makanya dia paling sayang sama Yusuf. Dan ketika Yusuf sudah dijual ke Mesir, dia paling sayang sama Benyamin. Hanya tinggal itu yang di rumahnya. Ya, jadi 12 anaknya. Next. Ya, ayat 23 kita baca. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Jadi Musa itu adalah diambil dari air, diselamatkan oleh putri Firaun. Ya. Karena iman semua, ternyata Bapak Ibu. Karena iman semua, iman yang bisa memandang kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Musa ketika di Mesir ada pembantaian anak-anak yang baru lahir, bayi yang baru lahir harus dibunuh. Tetapi karena iman dikatakan setelah ia lahir 3 bulan, disembunyikan 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Maka setelah besar, Musa tahu bahwa dia sebenarnya bukan asli anak raja. Tinggal dia di istana putri Firaun. Dan setelah dia dewasa, dia menolak dia disebut anak putri Firaun. Dia tahu dia siapa. Dia tahu dirinya dia siapa di hadapan Tuhan. Setelah dewasa ya Bapak Ibu dalam Tuhan. Setelah dewasa. Tapi ketika anak-anak memang dia dirawat ya sebagai seorang anak bangsawan. Tapi setelah dia dewasa, dia menolak disebut anak putri Firaun. Ini enggak mudah Bapak Ibu. Karena di istana itu serba ada semuanya, serba dilayani semuanya. Karena pada saat itu orang Israel sudah jadi budak di tanah Mesir. Tapi dia menolak disebut anak putri Firaun. Dia keluar dari istana putri Firaun dan dia apa yang terjadi? Mau membebaskan bangsanya. Dan saat itu ada orang Israel yang sedang kerja paksa, ya dihajar sama Musa. Dan saat itu Musa jadi DPO, orang yang dicari. Dan saat itulah Musa melarikan diri. Tetapi yang dikatakan di ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dosa. Karena Mesir itu menggambarkan adalah kesenangan dosa. Jadi Musa berkata, ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dosa. Ingat Bapak Ibu dalam Tuhan, kesenangan dosa itu senang nggak melakukan dosa? Yang melakukan dosa senang, tapi sementara nggak kekal Bapak Ibu. Ya, yang enak itu daging, kedagingan kita. Tapi sebenarnya roh kita, jiwa kita itu ketika melakukan dosa menderita, diikat oleh dosa itu. Ayat 26 berkata, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Jadi Musa menganggap penghinaan akan Kristus, dia dihina karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta di Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Dia meninggalkan Mesir. Harusnya dia dimurkai oleh raja, tapi dia tidak takut. Ia bertahan sama seperti melihat apa yang tidak kelihatan. Ini luar biasa. Karena Musa punya pandangan yang berbeda. Dia bisa melihat jauh ke depan. Ayat 28, kita baca sekali lagi.
Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Itu karena dia bisa memandang kepada Tuhan. Sehingga anak-anak yang ada di Mesir, yang ada percikan darah di pintu tiang rumah mereka selamat. Ayat 29. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ya, orang yang tidak bisa melihat Tuhan akan tenggelam, akan hanyut oleh dunia ini. Ada amin. Hari-hari terakhir akan banyak orang, gelombang arus dunia akan datang, akan menyeret banyak anak-anak Tuhan yang tidak bisa melihat Tuhan lagi dalam hidupnya. Tapi kita bersyukur hari ini, ya, kita adalah orang-orang yang bisa melintasi Laut Merah seperti melintasi tanah kering. Laut Merah di sini adalah yang bisa menenggelamkan, yang bisa menghanyutkan begitu banyak orang. Karena ketika tentara Mesir mencoba mengejar, mereka hanyut oleh laut itu menyatu kembali. Tapi orang yang berharap, yang memandang kepada Tuhan, mereka selamat. Ada amin? Ya, Musa ini luar biasa Bapak Ibu Tuhan. Ya. Musa ini punya saudara namanya Harun dan Hur. Dan mereka itu pelayanan bersama-sama. Dan saudaranya Harun dan Hur ini menjadi penopang buat Musa. Ada amin? Nah, kita juga di sini harus topang penggembalaan di tempat ini. Karena kita juga bersaudara, amin? Dalam Tuhan kita bersaudara. Ya, kita mau saudara, kita harus topang pelayanan di tempat ini. Apa yang menyebabkan Musa berkali-kali menolak panggilan Tuhan? Jadi sebelum dia mengiyakan panggilan Tuhan, sebenarnya Musa itu menolak panggilan Tuhan. Kalau kita mungkin kalau dipanggil Tuhan, ya Tuhan, siap Tuhan, mungkin begitu ya kalau Tuhan memanggil kita ya. Tapi Musa menolak Bapak Ibu. Dia tolak panggilan Tuhan. Kenapa dia menolak panggilan Tuhan? Karena dia merasa dirinya itu tidak fasih berbicara. Tidak pintar berbicara. Karena menurut dia pekerjaan yang mau membebaskan umat Tuhan dari Mesir ke tanah perjanjian, tanah Kanaan itu tugas yang besar, proyek yang besar, ya. Memindahkan ibu kota negara aja nggak gampang ya, Bapak Ibu ya. Ini Musa mau memindahkan budak-budak yang sudah berkembang dan itu nggak mudah. Karena dia tahu Raja Fir'aun itu keras hatinya. Dan memang terbukti. Tetapi Musa menolak panggilan Tuhan salah satunya adalah karena dia tidak mampu berbicara dengan baik. Ya, speaknya tuh buruk ya. Jadi nggak bisa pintar berkata-kata. Nanti kalau dia menghadap Raja Firaun, dia mau ngomong apa? Nanti Firaun menganggap dia tuh nggak akan didengarkan karena dia nggak pintar berkata-kata. Tapi ketika Tuhan berkata, aku yang akan memakai mulutmu berbicara menghadap Firaun, barulah dia mengiyakannya. Kembali ke firman Tuhan. Orang yang memandang kepada Tuhan adalah orang yang fokus kepada Tuhan. Yang pertama tadi, orang yang menjadikan imannya itu tidak mudah goyah. Jadi orang yang memandang Tuhan itu adalah orang yang menjadikan imannya tidak mudah goyah. Jadi iman kita tuh jangan mudah goyah. Mungkin kita berkata, imanku kuat kok hari ini. Orang yang menjadikan dirinya percaya penuh kepada Tuhan. Jadi tidak merasa kerdil. Ya, gereja kita mah di apa namanya ini? Ruko apa namanya? Kokan. Maunya di itu dong, di selatan gitu ya, tower tinggi. Aduh, kita mah nggak bisa gitu kan. Kadang kita bisa melihat diri kita itu kecil. Tetapi orang yang memandang Tuhan akan menjadikan dirinya percaya penuh. Dan dia bisa tegakkan kepalanya. Bahwa Tuhan memakai kita dengan porsi kita masing-masing. Ya, kemarin itu hamba Tuhan yang dari Medan berkata kepada saya, mungkin Pak Gembala dengar apa enggak ya, tapi Bapak yang satu ngomong kepada saya bisa melihat. Jadi ketika ada sharing di sini nggak salah ya, jadi dia bilang saya bisa melihat bahwa ini gereja ini akan berkembang dia. Nggak tahu dia ngomong begitu ya, tapi pas dia ngomong begitu, kayak Roh Kudus bilang iya gitu. Jadi bukan berarti saya buat-buat, enggak. Jadi maksudnya connect gitu ya. Jadi klop itu maksudnya. Ya chemistry dapat. Berarti Bapak ini bisa melihat gitu ya. Jadi kalau kita bisa memandang Tuhan, yang ketiga ini adalah
kita bisa melihat jauh ke depan. Seperti Ishak tadi bisa memandang jauh ke depan, apa yang terjadi ke depan. Imannya mampu melihat jauh ke depan, kemampuan memberikan karena Tuhan memberikan visi kepada dia. Ya, visinya semakin dipertajam, Saya percaya kita yang hadir di tempat ini, Tuhan akan memberikan visi kepada kita di tempat ini, amin. Ya, kalau kita nggak ada visi, nggak ada tujuan, arahnya mau kemana? Bapak Ibu pernah keluar dari rumah, nggak jelas mau kemana? Pernah ya, linglung ya, nggak tahu mau kemana. Pernah Bapak Ibu seperti itu? Kosong, nggak pernah? Oh nggak pernah. Maksudnya keluar dari rumah pokoknya pergi aja. Pas sudah di tengah jalan, ya mau kemana ya? Pulang aja deh. Karena nggak tahu mau kemana gitu Bapak, itu maksudnya. Arahnya nggak jelas. Tapi kalau mau keluar dari rumah, oh iya kita mau ke Kelapa Gading, makan di Moi, jelas gitu kan? Itu maksudnya. Jadi iman kita tuh bisa mampu melihat jauh ke depan. Karena apa? Karena Tuhan memberikan visi yang jelas kepada kita. Visinya yang diberikan Tuhan itu pun semakin dipertajam kepada kita, sehingga semakin diperjelas kepada Tuhan. Pandanglah terus kepada Tuhan sampai sesuatu terjadi. Amin. Tangannya akan menuntun saudara. Tangannya akan turut campur tangan, memberikan yang ajaib terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi memandang kepada Tuhan itu membuat kita tidak goyah. Memandang kepada Tuhan itu tidak membuat kita mudah bergeser dari pengharapan kita. Ya, kalau kita lihat Musa tadi atau Ishak tadi, tokoh-tokoh yang di Alkitab, mereka tuh enggak mudah bergeser. Nah, itu yang kita teladani dalam kehidupan kita. Dan seperti Daud, dia bisa tegakkan kepalanya sekalipun dia menghadapi banyak problem, banyak masalah, banyak musuhnya, tapi dia bisa tegak kepalanya. Jadi kalau Bapak Ibu suatu saat punya pergumulan berat seperti Daud, nggak usah bungkuk-bungkukan kepala, nggak usah buat muka belas kasihan, biar diperhatikan. Kamu kenapa? Kok udah nggak ke gereja? Iya Pak Pendeta, begini. Jadi supaya cari perhatian. Nggak usah Bapak Ibu Tuhan. Karena ketika kita terus memandang kepada Tuhan, saat itu kita bisa, saya akan tegakkan kepala saya. Saya akan menghadapi masalah ini bersama dengan Tuhan. Karena saya bisa terus memandang kepada Tuhan. Lalu yang terakhir, kita bisa melihat jauh ke depan. Jadi ternyata ke depan, Tuhan akan memberikan visinya, dipertajam lagi pelayanan di tempat ini. Bahkan di dalam keluarga jemaat Tuhan yang di tempat ini. Kiranya Tuhan menolong saudara dan firman-Nya termeterai, tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian, serahkan kepada Pak Gembala. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita, amin. Saudara diberkati oleh Tuhan yang sore hari ini. Amin. Kita mau belajar memandang kepada Tuhan. Kalau saudara lihat bahwa tema yang diambil oleh Pak Yusak hampir mirip-mirip dengan apa yang kita sudah belajar beberapa bulan ini. Amin. Maka tadi kalau di yang terakhir, poin-poin terakhir, kalau saudara lihat baik-baik, jeli. Kalau kita memandang Tuhan, katanya kita bisa, penglihatan kita jadi semakin luas. Amin. Dan kita udah belajar beberapa bulan. Tuhan bilang, jemaat harus belajar naik ke gunung Tuhan. Amin. Semakin kita di atas, semakin kita di tempat yang tinggi, saudara dan saya akan semakin jelas melihat. Semakin jelas melihat. Walaupun memang kita lihat ada persoalan nanti yang besar akan terjadi, tapi ternyata karena kita semakin naik lagi tinggi, oh iya besar, persoalannya besar banget ya. Dan persoalan itu memang panjang, tapi ternyata setelah itu ada di atas sana lebih panjang, ada berkat yang menanti. Amin. Amin. Saudara rindu memandang Tuhan? Amin. Mungkin 1 menit kali ya, saya ingin bersaksi. Kemarin saya tidak terbiasa, saya sharing sama orang sekian jam. Hampir 5 jam saya sharing dengan seorang hamba Tuhan. Dia ingin bertemu dengan kita, dengan saya. Walaupun memang dari awal pembicaraan saya sempat terpikir gitu, saya masih punya banyak hal yang belum dicapai gitu dalam pelayanan, dalam gereja kita di tempat ini. Kita sendiri masih bergumul gitu, banyak hal yang kita nggak tahu hadapi nanti tangan depan seperti apa gitu. Terus tiba-tiba dia pikir bahwa dia berharap
gereja ini bisa mendukung dan mensupport dia, baik itu secara finansial. Tiba-tiba saya terus ngobrol sekian jam lamanya kami sharing di satu tempat. Saya ajak ibu pendeta itu, singkat cerita, tiba-tiba saya langsung bilang, sudahlah gini Bu pendeta, dari awal saya lihat ibu udah sekian tahun memang hatinya rindu melayani Tuhan. Dan Tuhan sekarang izinkan ada sesuatu yang ibu harus alami di dalam pengembalaan yang begitu luar biasa. Saya sendiri mungkin belum pernah alami itu, atau mungkin nanti nggak tahu saya akan alami itu. Yang paling mudah memang untuk menyelesaikan persoalannya adalah tadi itu, secara finansial kita carikan tempat, pelayanan itu bisa berjalan, dan dia mau bergabung dengan kita di bawah kita. Saya bilang saya nggak bisa jawab itu, tapi ada hal yang saya bisa jawab adalah, kalaupun nanti Tuhan pakai dengan cara yang berbeda, kan yang penting gini, ibu mau melayani, amin. Saya bilang, kalaupun nanti ibu dalam skema yang saya bangun, ibu nggak jadi gembala di situ, tapi di tempat itu ibu tetap melayani. Itu tiba-tiba gitu skema, kan orang sulit untuk mengalahkan ego, betul ya saudara? Sekian tahun dia jadi pemimpin, terus di stop, tiba-tiba dirubah, kamu nggak boleh jadi pemimpin, tapi ada yang nanti memimpin. Singkat cerita sudahlah, selesailah. Pokoknya saya bilang semua kita serahkan sama Tuhan, biar Tuhan berkenan dalamnya. Pulang dari tempat itu, di rumah saya masih kepikiran terus gitu. Saya bilang, Tuhan, kenapa kasihan banget ibu itu? Saya bilang sama istri saya, udah usia segitu harusnya dia bisa menikmati banyak hal dalam pelayanannya. Jadi nggak berjuang lagi, ulang lagi dari awal. Saya bayangkan gitu, saya sendiri yang udah memulai pelayanan pengembalaan, Tuhan izinkan di usia 50 tahun nih. Sementara kekuatan kita kan terbatas, betul ya? Semakin bertambah usia, kekuatan kita pasti terbatas, betul ya? Saya bayangkan ibu itu udah usia 60, kekuatannya pasti terbatas. Tapi ya saya yakin, saya bilang sama istri saya di malam, kita berdoa sajalah. Kalau memang Tuhan izinkan kita dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat, untuk nanti mungkin mementoring ibu itu dan punya skema yang akhirnya Tuhan izinkan untuk kita bisa bangun agar pelayanan itu tetap bisa berjalan. Kita serahkan sama Tuhan, amin. Kalau lihat keterbatasan, kita punya keterbatasan, betul nggak? Saya bilang sama ibu itu, kami sewa aja ke ruko kami yang masih sewa, saya bilang. Kecuali mungkin saya sudah punya satu ruko. Saya selalu bilang sama pengurus, kalau udah punya 1 tempat, 2 tempat kita sudah cukup, kita kembangkan yang lain. Tapi kita sendiri masih berjuang. Kita nggak tahu juga sampai kapan kita ada di sini. Tapi kita percaya kalau kita naik ke atas, kita bisa lihat ternyata ada tempat yang sudah Tuhan sediakan. Amin. Saudara mau memandang Tuhan Yesus hari ini? Bangkit berdiri yuk. Kita mau datang kepada Yesus. Serahkan segala kehidupan kita hari ini kepada Tuhan. Pandanglah Yesus dalam hidupmu. Kalaupun ada persoalan, ada kesulitan, ada hal-hal yang saudara sudah doakan begitu lamanya, tapi sepertinya saudara belum lihat jawabannya. Kembali hari ini kita diingatkan, datang kepada Yesus. Pastikan dia ada berjalan di samping kita. Pastikan dia selalu ada di dekat kita. Kalaupun di perjalanan ada perjalanan yang nggak enak, nggak selalu rata, mungkin jalannya berlubang-lubang, jalannya mungkin menanjak tajam, belokannya luar biasa. Tapi pastikan kembali lihat, bukan hanya melihat persoalan atau jalan yang di depan, pastikan lihat di sebelahmu. Seperti tadi firman Tuhan di awal bilang, kalau dia ada di dekat kita, di samping kita, pandang dia, maka kita bisa sanggup terus lewati perjalanan ini. Amin. 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 Angkat tanganmu, angkat pujian ini bersama-sama. Walau ku tak dapat melihat, amin, semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku percaya Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Yes, Kau tahu tunjukkan, walau ku tak dapat berharap, walau tak dapat
kasih Tuhan atas kenyataan hidupku. Amin. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku walau ku tak dapat melihat. Oh, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, semua rencanamu. Namun hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang Padamu. Kau tuntun langkahku Tuhan, Kau tuntun langkahku. Oh, walau ku tak dapat berharap, tak dapat berharap atas kenyataan hatimu. Amin. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Saudara kasih Tuhan, mari kita responi setiap firman Tuhan yang hari ini kita dengar. Mungkin ada setiap pesan-pesan yang disampaikan, ada hal-hal yang mungkin datang buat kita pribadi lewat pribadi. Tangkap firman itu, pegang firman itu, simpan firman itu, dan katakan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, aku terus mau melangkah Tuhan. Kalau Tuhan ada di dekatku, di sebelahku, kanan atau kiri, Tuhan selalu ada. Kalaupun ada perjalananku, ada tantangan yang luar biasa, tapi aku mau tetap pandang Tuhan. Aku mau tetap berharap kalau Yesus ada di sampingku, aku gak khawatir, aku gak jadi takut. Terima kasih Tuhan. Hatiku tetap memandang-Mu Yesus. Hatiku tetap memandang-Mu Bapa. Selama-lamanya Engkau Yesus buat kami, selama-lamanya Engkau Tuhan Yesus buat kami. Terima kasih Yesus. Engkau lihat setiap jemaat Tuhan hari ini, setiap kami yang menyaksikan siaran hari ini Bapa. Mungkin kami pikir persoalan kami sudah terlalu berat, penyakit kami ini sulit untuk disembuhkan. Tapi firman-Mu bilang enggak. Selama kau pandang aku, engkau pasti terima jawaban. Engkau akan lihat kemenangan. Engkau akan alami mujizat dari Tuhan. Datang memang Yesus, pandang Yesus, serahkan hidup kita ke dalam tangan-Mu. Pastikan Dia pimpin langkah kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik buat kami. Makasih buat firman-Mu yang kami dengar hari ini, firman yang kami terima hari ini Tuhan. Biarlah firman ini sungguh-sungguh jadi kekuatan yang luar biasa buat kami, untuk kami terus menjalani hidup kami hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah terus ada hikmat dari Tuhan, ada pewahyuan dari Tuhan, ada hal-hal yang baru yang Tuhan singkapkan melalui firman-Mu, melalui kehidupan hamba-Mu Bapa. Berkati keluarga, istri dan anak-anaknya, dimanapun hamba-Mu melayani, sungguh ada di dalam berkat Tuhan. Kekuatan datang dari Tuhan, kesehatan datang dari Tuhan, perlindungan Tuhan terus berikan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Kami sekali lagi bersyukur buat firman yang sudah kami dengar hari ini, dan kami akan masuk hari ini Tuhan dalam perjamuan kudus kami hari ini Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau Bapa memberkati kami ya Tuhan Yesus. Setiap hati-hati kami, untuk kami bisa siap menerima perjamuan kudus ya Bapa. Berkati kami Bapa. Kami yang melayani Tuhan berkati. Pakai kami dengan kuasa-Mu yang heran, yang ajaib. Ya kami ketika kami melayani Tuhan dalam perjamuan kudus hari ini, sungguh Engkau yang urapi kami Bapa. Bahkan roti dan anggur yang kami pakai hari ini, kami memberkati dalam nama Yesus. Ada kuasa Tuhan mengalir melalui perjamuan kudus hari ini Bapa, sehingga yang sakit hari ini disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan yang baru. Ada hal-hal yang Tuhan ingin kerjakan melalui perjamuan kudus hari ini Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kau lagi berkati
perjamuan kudus hari ini Bapa. Dan kami siap menerima perjamuan kudus hari ini Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk jemaat yang kasih Tuhan. Nanti Bagus akan membagikan kepada kita perjamuan kudus. Kita angkat pujian ini. Citaku penuh. Karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, oh darah-Mu Yesus, sucikan aku. Amin, amin. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Oh darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan. Sekali lagi kita akan bangkit berdiri. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Mari kita angkat roti ada tangan kanan kita. Sebelumnya kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan sama-sama makan roti yang ada tangan kanan kita. Percayalah, melalui tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah bagi setiap kehidupan saya dan saudara, maka ada sesuatu yang Yesus sedang kerjakan di setiap masa depan hidup kita, di setiap perjalanan hidup kita. Ingatlah, tubuhnya diberikan hanya untuk menebus dan menyelamatkan setiap hidup saya dan saudara. Kita akan makan roti yang ada di tangan kanan kita sambil kita bersyukur dan percaya tubuh Kristus ini menjadi bagian dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Kami akan makan bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau terlalu baik buat kami Tuhan. Engkau terlalu baik buat kami Bapa. Engkau terlalu baik Tuhan Yesus. Kau berikan tubuhmu bagi kami ya Bapa, agar hidup kami lebih baik, agar hidup kami jauh-jauh lebih baik dari hari-hari. Kau berikan tubuhmu buat kami Bapa, agar kami selamat ya Tuhan itu.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan sekarang jemaat kasih Tuhan, angkatlah cawan yang ada tangan kanan kita, dan kita sama-sama akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat yang dikasih Tuhan, cawan yang ada di tangan kan adalah darah Kristus yang tercurah atas setiap hidup kita. Darahnya menghapus dosa-dosa kita. Darahnya menyucikan hati dan hidup kita. Darahnya bahkan sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Percayalah, terimalah hari ini darah Kristus yang sanggup memulihkan setiap keadaan kita. Dia membawa hidup kita semakin jauh lebih tinggi dari apa yang kita alami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan minum bersama-sama cawannya di tangan kanan kami, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau baik. Rencana atas hidup kami, dan rencanamu tidak pernah gagal buat kami. Dari sejak semula Tuhan ini sudah menetapkan langkah hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini semua karena perbuatan salib, ini semua karena perbuatan tanganmu yang ajaib. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik buat kami Tuhan. Tidak ada yang bisa dapat kami balas segala kebaikan selain kami beri hidup kami kepadamu Yesus. Kami belajar tunduk kepada Engkau Yesus, belajar hormat kepada Engkau Yesus, belajar setia kepadamu Bapa. Jika kami akan yakin dan melihat tahun ini menjadi tahun mujizat buat kami. Tahun ini tahun menjadi yang lebih baik buat kami. Bahkan buat gereja di tempat ini, kami percaya Bapak, ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tuntun buat kami tahun ini. Tuhan sendiri berkata, rumahku harus penuh, bangun rumahku, maka aku sendiri akan membangun rumah-rumahmu. Aku sendiri akan membangkitkan dan memberkati setiap lumbung-lumbungmu. Tidak pernah kurang, kata Tuhan, tidak pernah kurang. Aku ada di sana, aku ada di sana. Terima kasih Yesus. Kami sudah banyak belajar firman-Mu hari-hari ini Pak, dan kami yakin percaya Tuhan yang ada selalu menyertai hidup kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Haleluya, terima kasih hambanya Pak Pendeta Yusak. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati keluarga yang adat. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Di hari Rebo jam 7 malam kita ada doa pertengahan di tempat Ibu Meli di E3 lantai 4 nomor 17. Dan kembali lagi kita hari Minggu, kita datang bersama-sama beribadah untuk memuliakan nama Tuhan jam 4 sore. Itu saja pengumuman yang ada, dan tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik buat sore hari ini untuk pelayanan tempat ini dan pelayanan dimanapun kita berada. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur punya Allah seperti-Mu, Kau yang memberkati kehidupan kami dimanapun kami berada. Tuhan selalu menyertai kehidupan kami, dan saatnya Tuhan kami akan memberi yang terbaik. Tuhan, tangan-tangannya akan memberi maupun
membelum juga Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Datang pada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Dan persembahan dijalankan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Angkatlah beban dan kesedihan yang ada di dalam hatiku. Kenakan jubah pujian, sambut hadirat Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata. Di atas sekali lagi datang pada Tuhan. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Bapak Ibu boleh salaman kiri kanan, minimal 3 orang maupun 5 orang. Bapak Ibu boleh berdiri, kasih tos kiri kanan, boleh salaman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semua. Dalam hatiku kenakan jubah pujian, kenakan jubah pujian. Sambut hadirat Sang Raja dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah. Sekali lagi. Dan gunung-gunung akan bersorak memuji-Mu Tuhan. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa. Sekali lagi, Yesus Tuhan Raja. Amin. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang di atas pujian. Haleluya. Hari baru, harapan baru, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran kita semuanya. Kita akan tinggalkan tempat ini. Biarlah seminggu ke depan Tuhan menyertai kehidupan kita. Dimanapun kita berada, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, Tuhan menyertai kita. Amin. Biarlah kami terus akan kagum akan Engkau. Tuhan yang memberkati kehidupan kami semuanya Allah. Biarlah Tuhan iringi kami. Anak-anak kami, orang tua kami, suami istri, biarlah Tuhan terus dalam kasih sayang-Mu Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kagum akan Kau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Terima kasih Allah. Kami akan tinggal tempat ini Tuhan. Biar Tuhan sertai yang hari kami Tuhan. Tuntun kami, sertai kami Allah. Yang layak dipuji. Ku kagum. Sekali lagi kami kagum akan Engkau Allah Yesus. Terima kasih. Terima kasih Allah. Sebab itu kami mau katakan ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum, sekali lagi kami kagum akan Engkau Tuhan. Yes, silakan hambanya. Hormat akan, haleluya.
Ku kagum akan, demi kagum akan Engkau, akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh kagum akan setiap perbuatan-Mu Bapa. Terlalu banyak apa yang Tuhan sudah perbuat dalam setiap hidup kami. Bahkan kami percaya sepanjang minggu ke depan, apa yang jemaat-Mu lakukan dan kerjakan, baik kami sebagai orang yang wirausaha, sebagai pekerja, sebagai pegawai, kami mungkin bekerja di bidang kesehatan, atau ya Tuhan Yesus, buat setiap kami mungkin pekerjaan-pekerjaan rumah yang kami kerjakan. Engkau berkati kami Bapa, berkati tangan kami, berkati setiap apa yang kami sedang kerjakan hari-hari ini. Buat apa yang kami lakukan melalui tangan kami, ada mujizat Tuhan di dalamnya. Bahkan anak-anak kami dalam sekolah, mereka yang mungkin Tuhan juga sedang menyelesaikan ujian demi ujian, Tuhan juga berkati mereka. Ada hikmat dari Tuhan hingga mereka bisa menyelesaikan setiap ujian dengan kebaikan Tuhan. Kami percaya anak-anak kami punya masa depan dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami teringat buat jemaat Tuhan yang mungkin sakit hari ini, yang tidak bisa hadir hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh baik buat mereka. Mereka juga tetap dalam keadaan yang baik. Mungkin ada persoalan mereka sedang hadapi, mungkin ada kesibukan, ada kesulitan yang mereka juga sedang alami. Kami berdoa mendukung mereka di dalam nama Yesus. Tuhan tetap menolong mereka. Jumpakan kami di minggu ke depan dengan segala kebaikan Tuhan. Biarlah kami terus bisa ada di dalam rumah Tuhan, beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahkan melayani akan setiap pekerjaan Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Engkau balas segala apa yang mereka kerjakan dan lakukan di sepanjang ibadah hari ini Bapa. Kami teringat buat bangsa kami. Tuhan berkati bangsa kami. Berilah damai sejahtera-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Dalam penyelesaian hitungan demi hitungan hasil pemilu, biarlah semua berjalan ke baik. Kalaupun mungkin ada yang curang, ada yang berbuat tidak baik, atau mungkin ada bersiasat yang tidak baik, tapi kami tetap yakin percaya Tuhan sudah mengatur di dalamnya. Kami belajar menghormati apa yang sudah Tuhan tunjukkan. Ajar setiap bangsa ini Bapa untuk bisa menghormati satu dengan lain, sehingga melalui pemilu hari ini, tahun ini, kami akan dapat pemimpin yang diberkati oleh Tuhan. Bangsa kami bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa kami bangsa yang dilindungi oleh Tuhan. Kami rindu ada kebangunan rohani terjadi, ada kegerakan rohani yang luar biasa. Kami rindu untuk menuai setiap jiwa demi jiwa ya Bapa. Karena ada banyak mungkin keluarga, rumah tangga, pribadi yang mereka sendiri sepertinya sedang bingung, sepertinya tidak seperti memiliki harapan dalam hidup mereka. Kami mau jangkau mereka ya Tuhan di dalam nama Yesus. Pakai kami jemaat-Mu ya Tuhan, untuk bisa diizinkan oleh Tuhan berjumpa dengan mereka pribadi, hingga mereka sama seperti kami bisa mengecap segala kebaikan Tuhan. Mereka pun bisa menikmati setiap karya Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Yesus. Pakai gereja-Mu di tempat ini. Kami rindu gereja-Mu penuh di dalam nama Yesus. Ada jiwa-jiwa yang Tuhan kirim, Tuhan percayakan. Ada rumah tangga yang dipulihkan oleh Tuhan, Tuhan juga kirim ke tempat ini Bapa. Bawa kami bersama-sama bergandengan tangan Tuhan untuk memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kalau Tuhan izinkan kami mengembang ke kanan kiri, biarlah semua terjadi dengan kehendak-Mu ya Bapa. Pakai hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah kirim untuk melayani di tempat ini. Beri mereka juga kecukupan dalam setiap hidup mereka. Tolong hidup mereka ya Bapa. Engkau yang memberkati hidup mereka Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dan yakinlah, Tuhan telah menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita,
Terimalah damai sejahtera, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara, mulai sore hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini. Ku nyanyikan haleluya. Haleluya, sungguh ajaib perbuatan, ku nyanyikan haleluya. Sungguh besar kekuatan, sungguh ajaib Tuhan, sungguh ajaib perbuatan, haleluya. Sungguh besar kekuatanmu. Amin, amin. Tuhan Yesus berkati kita. Selamat hari Minggu. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah keselamatan.